Ketika dia melihat ke atas, dia melihat matahari keemasan dan bulan perak bersinar di atas mereka. Segala sesuatu di sekitarnya hanyalah bayangan buram. Selain platform ini, dia tidak bisa melihat lebih jauh, ke-13 tempat di platform bundar dengan cepat terisi. Selain dia, Wang Dong'er, Wang Qr, Bei Bei, Hicaito, Xiao Xiao, Jiang Nanan, Su Sanxi, Zhang Lexuan, Ning Tian, Wu Feng, Dai Huabin, dan Julu juga ada di sana. Mereka masing-masing berdiri di dalam gelembung gas emas dan perak. Huo Yuhao mencoba berteriak, tetapi dia menyadari bahwa suaranya tidak dapat didengar oleh yang lain. Yang lain mengamati sekelilingnya dengan cermat. Dari bentuk mulutnya, ada yang tampak berteriak. Namun, tempat ini sangat sunyi, tenang, aku harus tetap tenang. Ini pada akhirnya adalah lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Huo Yuhao membuat keputusannya. Dia membuka alat jiwanya yang berbentuk manusia dan mengungkapkan dirinya. Ini agar yang lain bisa melihat ekspresinya. Wang Dong'er langsung menatapnya. Huo Yuhao dengan cepat mengangkat tangannya dan melambai padanya. Wang Dong'er balas melambai padanya, memberitahunya bahwa dia bisa melihatnya. Setelah berpikir panjang, Huo Yuhao mulai memberi isyarat dengan tangannya. Karena apa yang dia teriakkan tadi, gerakan tangannya menarik perhatian semua orang. Gerakannya sederhana. Dia menyuruh mereka melakukan apa yang dia perintahkan. Pada saat ini, platform bundar emas mulai mengeluarkan kabut. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan keluar dari tengah platform bundar. Dengan cepat ia membuat satu putaran di sekitar platform. Bagian belakang kepingan emas itu berputar dan menunjuk ke 13 platform bundar. Langit dan bumi akan menanyakanmu tentang cintamu, petualangan yang menyentuh hati. Mulailah, sebuah suara berkata dengan tenang. Tidak ada yang tahu apakah itu laki-laki atau perempuan karena hal itu terdengar di telinga mereka ber-13. Mereka semua terdiam karena, yang mengejutkan mereka menyadari bahwa yang bisa mereka lihat sekarang hanyalah cahaya emas dan perak. Sepotong cahaya di tengah platform bundar mulai berputar dengan cepat. Itu melewati semua gelembung mereka, menerangi mereka secara berurutan. Setelah itu berlalu, gelembung mereka kembali ke keadaan normal. Tiba-tiba, keping emas itu berhenti. Itu menunjuk ke platform bundar yang lebih kecil. Orang di platform ini adalah Wu Feng. Wu Feng dipilih oleh cahaya keemasan. Dia sedikit terkejut, karena gelembung yang dia tempati mulai menyala. Namun dia adalah individu yang sombong, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut. Dia tampak meneriakkan sesuatu, gelembung di sekelilingnya menghilang. Seberkas cahaya keemasan mulai muncul dari bawah kakinya, dan segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam cahaya keemasan, tubuhnya perlahan mulai bangkit. Ketika dia berada 1 meter di atas tanah, dia berhenti. Wu Feng merasakan perubahannya dengan sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa meskipun tidak ada yang salah dengan dirinya, dia tidak dapat bergerak lagi. Pada saat ini, suara tanpa emosi terdengar sekali lagi. Kali ini, hanya dia yang bisa mendengarnya. Apa kamu punya kekasih? Hati Wu Feng bergetar, tapi dia tidak membuka mulutnya. Dalam benaknya, yang terpikir olehnya hanyalah instruksi Huo Yuhao, apakah kamu punya kekasih? Jika kamu tidak membalas setelah ketiga kalinya, kamu akan dihukum mati. Ya, benar, kata Wu Feng keras sambil mengertakkan gigi. Sementara yang lain memperhatikannya, mereka semua tampak sedikit bingung. Dia dapat melihat bahwa dialah satu-satunya yang dapat mendengar suara ini. Siapa kekasihmu? Suara itu bertanya dengan tenang. Ning Tian, jawab Wu Feng tanpa ragu-ragu. Itu dia, kan? Cahaya keemasan di bawahnya menyala dan mendarat di Ning Tian. Seketika, gelembung di sekitar Ning Tian terbuka, dan dia juga mulai melayang di udara. Ning Tian. Wu Feng berteriak. Namun, gelembung di sekelilingnya mulai naik, menghalangi suaranya. Namun, gelembungnya kini transparan. Berbeda dengan mereka yang lain, dia masih bisa melihat Ning Tian. Apa kamu punya kekasih? Suara itu bertanya pada Ning Tian. Ning Tian mengerutkan kening dan memandang Wu Feng, yang tampak berteriak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, saya tidak melakukannya. Dia bilang kamu kekasihnya, kan? Suara itu bertanya sekali lagi. Ning Tian terkejut, lalu dia menjawab, aku tahu dia menyukaiku. Namun, kami berdua perempuan. Aku tidak bisa menerima cinta homoseksual. Oleh karena itu, aku hanya memperlakukannya sebagai teman baik. Jika kamu tidak mencintainya, dia akan mati.
Maukah kamu memilih untuk mencintainya? Suara itu dengan cepat bertanya. Ning Tian berhenti. Pertanyaan ini sulit dijawab. Jika kamu tidak mencintainya, dia akan mati. Akankah kamu memilih untuk mencintainya? Jika kamu tidak menjawab setelah ketiga kalinya, kamu akan dihukum mati. Ulang suara itu. Ning Tian mengertakkan gigi dan berkata, tidak, cinta tidak bekerja seperti itu. Aku bisa mati untuknya, tapi aku tidak bisa mencintai seseorang yang berjenis kelamin sama. Ketika dia mengatakan itu, dia tidak menyadari bahwa gelembung di sekitar Wu Feng telah menghilang. Wu Feng mendengar semua yang baru saja dia katakan, wajah Wu Feng menjadi pucat. Ning Tian sekali lagi diselimuti oleh gelembungnya, dan suaranya tertutup. Kamu mendengar kata-katanya. Apakah kamu masih mencintainya? Suara misterius dan tenang itu bertanya pada Wu Feng. Wu Feng menggigit bibir bawahnya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Kamu sangat kejam, kamu mendengar kata-katanya. Apakah kamu masih mencintainya? Jika kamu tidak membalas setelah ketiga kalinya, kamu akan dihukum mati. Suara tenang itu mengulangi dengan cara mekanis. Ya, benar. Dia tidak mencintaiku, tapi bukan berarti aku tidak bisa mencintainya. Kenapa cinta ini tidak bisa bertepuk sebelah tangan? Wu Feng berteriak dengan marah. Dia baru saja mengatakan bahwa dia akan mati untukmu. Tapi dia tidak akan mencintaimu. Apakah kamu kesal? Suara tenang itu bertanya dengan cara yang berusaha menyiksa target sebanyak yang dia bisa. Tidak apa-apa, bajingan. Wu Feng mengutuk. Pak. Cahaya keemasan datang entah dari mana dan menghantam Wu Feng dengan keras. Seketika, pakaian di pinggangnya robek, dan luka berdarah terlihat. Kekuatan jiwanya tersegel sepenuhnya, jadi dia tidak bisa melepaskan jiwa bela dirinya. Wu Feng tidak bisa menahan tangis kesakitan. Untuk penghinaan itu, kamu dihukum dengan satu pukulan cambuk. Jika kamu melakukannya lagi, kamu akan mati. Iya, aku kesal. Apa itu membuatmu bahagia? Air mata menetes dari wajah Wu Feng. Dia selalu menyukai Ning Tian, tetapi dia tahu bahwa Ning Tian tidak dapat menerima cinta yang tidak biasa seperti itu. Jika tidak, dia tidak akan menunjukkan cintanya pada Huo Yuhao di Danau Dewa Laut. Dia bilang dia rela mati untukmu. Sekarang, aku punya dua pilihan untukmu. Kamu bisa mencoba membuatnya mati untukmu, atau kamu bisa mati. Jika dia mau, kamu akan hidup. Jika kamu mau mati, maka dia akan hidup. Di antara kalian berdua, hanya satu di antara kalian yang akan hidup. Suara tenang itu tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Itu cukup membuat Wu Feng menggigil, namun, dia segera mengambil keputusan. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, baiklah, aku akan mati. Biarkan dia hidup. Biarkan dia meninggalkan tempat ini dan menjalani hidupnya. Bunuh aku. Ketika dia mengatakan itu, Wu Feng menatap Ning Tian dalam-dalam. Air mata mengalir dari wajahnya. Namun tekadnya tidak pernah goyah. Cahaya keemasan menyala, sebilah pedang emas muncul diam-diam di depan Wu Feng. Pada saat yang sama, dia menemukan benda itu bisa menggerakkan tangannya sekali lagi. Bunuh dirimu sendiri. Suara tenang itu berkata seolah itu bukan apa-apa. Wu Feng menarik napas dan berteriak, lepaskan Ning Tian. Saat dia berbicara, dia meraih pisau tajam di depannya dan menusuk dadanya dengan pisau itu. Namun, pada saat itu, waktu seakan berhenti. Wu Feng membeku, meski ujung pisaunya sudah berada di dadanya. Sepertinya itu akan menembus dadanya kapan saja. Gelembung di sekitar Ning Tian meledak, dan suara tenang berkata, untuk membiarkanmu hidup, dia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Jika aku tidak menghentikannya, dia pasti sudah mati untukmu. Kamu baru saja mengatakan bahwa aku bersedia mati demi dia. Jika kamu mau, kamu bisa mati, dan dia akan hidup. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Saat dia mengatakan itu, pedang emas yang sama muncul di depan Ning Tian. Bilah tajamnya berkilau dingin, hidup dan mati, ini adalah pertanyaan tersulit bagi manusia. Ning Tian mengambil pisaunya dan menatap Wu Feng, yang tergantung di udara dengan air mata mengalir di wajahnya. Bilahnya hampir mencapai dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam saat air mata mengalir di wajahnya sendiri. Ah Feng, aku tahu kamu menyukaiku, tapi kita berjenis kelamin sama. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Bagiku, kamu bersedia menawarkan hidupmu yang berharga. Aku berhutang ini padamu.
Di sini, mungkin hanya satu dari kita yang bisa hidup. Pergi dan jalani hidupmu. Jika kita bertemu lagi di kehidupan kita selanjutnya, aku berharap menjadi seorang pria. Kalau begitu, aku pasti akan menikahimu." Saat dia mengatakan itu, Ning Tian menutup matanya, mengangkat pisau emas dan menyayat tenggorokannya, dua sinar cahaya keemasan menyala bersamaan. Ning Tian tiba-tiba merasakan beban menghilang dari tangannya. Di sisi lain, Wu Feng bisa bergerak sekali lagi. Namun, pisau di tangan mereka telah hilang, dua suara berbeda terdengar di dekat telinga mereka. Bingkai mereka sekali lagi diselimuti oleh gelembung. Di sisi Wu Feng, suara itu berkata, "Cinta itu buta, dan mungkin bertentangan dengan sifat manusia, menjadikannya mustahil. Namun, cinta sejati rela mengorbankan segalanya. Cinta seperti ini menyedihkan. Kamu melewati babak pertama, ketulusan." Ning Tian dan Wu Feng saling memandang, dipisahkan oleh gelembung mereka. Keduanya merasa sedikit disorientasi. Di dalam hati mereka merasakan sensasi aneh, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Tempat ini tidak tampak menakutkan seperti yang mereka kira. Sekarang ada sepasang cincin emas dan perak tambahan di atas gelembungnya, layar cahaya emas dan perak muncul sekali lagi, menghalangi pandangan mereka. Sepotong cahaya keemasan mulai berputar cepat sekali lagi. Saat cahaya keemasan yang bersinar dari platform bundar tengah berhenti kali ini, cahaya itu berhenti di platform BIBI. Gelembung terbuka, dan BIBI melayang di udara. Suara tenang itu bertanya kepadanya. "Apakah kamu punya kekasih?" BIBI bisa merasakan ada cahaya berkedip di luar, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia mempercayai Huo Yuhao sepenuhnya. Ditambah dengan kecerdasannya sendiri, dia menjadi tenang dengan cepat. "Iya, benar," jawabnya dengan tenang. "Siapa dia?" "Tang Ya," jawab BIBI tanpa ragu. "Dia tidak ada di sini, kan?" "Benar," jawab BIBI cepat. Suara tenang itu berhenti sejenak, lalu bertanya, "Satu hal apa yang paling ingin kamu lakukan untuk kekasihmu?" BIBI menjawab, "Aku ingin membantunya kembali normal, sehingga dia bisa berada di sisiku sekali lagi." Suara tenang itu bertanya, "Saat dia berada di sisimu lagi, menurutmu apakah dia akan bahagia?" BIBI menjawab, "Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membuatnya bahagia." Suara tenang itu berkata, "Kata-katamu tidak ada artinya. Jika kamu bisa menukar bagian tubuhmu untuk membuatnya normal kembali, maukah kamu melakukannya?" "Tentu saja," jawab BIBI tegas. Sebuah pisau emas tajam muncul di hadapannya, dan suara tenang itu berkata, "Kalau begitu, kebiri dirimu sendiri." BIBI berhenti. Dia tidak menyangka suara tak dikenal ini akan membuatnya melakukan hal seperti itu. "Apakah kamu yakin dia akan pulih?" BIBI mau tidak mau bertanya, "Apakah kamu punya pilihan?" Jawab suara tenang itu, saat sebuah gambar muncul di depan BIBI. Itu adalah wajah yang sangat dia kenal. Tang Ya duduk dengan tenang di tempat tidur. Dia menatap kosong keluar jendela. Dan wajahnya sangat pucat. Pola cahaya biru tua sesekali bersinar di wajahnya. "Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu rela mengorbankan bagian tubuhmu untuknya. Apakah kamu menyesal sekarang?" "Kamu bisa menyesali pilihanmu. Kamu bisa memilih untuk tidak memotongnya," kata suara itu dengan tenang. Tubuh BIBI bergetar. Namun, dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh pedangnya. "Aku bersedia mengebiri diriku untuknya. Tapi aku punya satu permintaan," ucapnya sambil menggenggam erat bilah pisau itu, berbicara, "Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkannya dari jauh, maka cobalah yang terbaik untuk menghapus semua ingatannya. Buat dia melupakanku, buat dia melupakan segalanya tentang aku." "Oke. Aku bisa mempertimbangkannya," kata suara itu dengan jelas. "Terima kasih," jawab BIBI. Matanya memerah saat dia menatap tajam ke arah Tang Ya di gambar. Tiba-tiba, dia berteriak, "Xiao Ya, aku mencintaimu." Cahaya keemasan bersinar saat dia menurunkan pedang tajam itu. Peu. Rasa sakit yang hebat menembus dirinya. BIBI merasakan segalanya menjadi putih. "Kamu rela berkorban demi cinta, dan kamu tidak ingin kekasihmu merasa kesal. Kamu lolos babak pertama, ketulusan." Layar cahayanya naik, dan BIBI menatap dengan bingung saat dia melihat layar cahaya perak emas menghalangi pandangannya sekali lagi. Dia kembali ke gelembungnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Aku sudah memotongnya, sembuhkan Xiao Ya." Tidak ada balasan. Terlebih lagi, BIBI merasa ada yang tidak beres.
Dia menundukkan kepalanya dan merasakan sakit di kakinya. Tidak ada pisau tajam di sana. Tangan yang memegang pisau tajam itu hanya mengenai kakinya. Tidak heran dia hanya merasakan sakit, cahaya keemasan mulai berputar sekali lagi. Bei Bei merasa seolah seluruh energinya telah tersedot keluar dari dirinya. Dia duduk di lantai saat keringat dingin mengucur di tubuhnya. Bagi pria, ada bagian tubuh tertentu yang lebih penting dari nyawanya. Dia rela mengorbankannya demi Xiaoya, tapi lebih baik dia tidak melakukannya. Brengsek, bagaimana kalau aku terluka selamanya karena ini? Bei Bei berteriak kesakitan di dalam hatinya. Dia telah kehilangan ketenangan sebelumnya, cahaya keemasan terus berputar. Kali ini, berhenti dengan cepat. Bahkan sebelum ia menyelesaikan rotasinya, ia berhenti. Kali ini targetnya adalah Zhang Lexuan, gelembung terbuka, dan Zhang Lexuan naik ke udara. Ketika dia melihat perubahan yang terjadi di sekitarnya, Zhang Lexuan bahkan lebih tenang dari Bei Bei. Dia telah mencoba melepaskan jiwa bela dirinya. Meskipun dia tidak berhasil, dia tidak mengendurkan usahanya untuk melakukannya. Bagaimana dia bisa menjadi yang terkuat di halaman dalam tanpa kemauan yang kuat? Meskipun Penatua MU mengizinkannya memasuki paviliun Dewa Laut sebelum dia meninggal sebagai bentuk kompensasi, hal itu juga sebagian karena kekuatannya. Apa kamu punya kekasih? Suara tenang itu berbicara sekali lagi, membuatnya bersemangat. Tidak, jawabnya tanpa ragu-ragu. Apakah kamu pernah mencintai seseorang sebelumnya? Suara tenang itu bertanya sekali lagi. Ya, jawab Zhang Lexuan. Dia mengingat kata-kata Huo Yuhao dengan sangat jelas. Siapa dia? Zhang Lexuan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Bei Bei. Dia tidak tahu bahwa saat ini, saat gelembung Bei Bei menghalangi pandangannya, dia bisa mendengar semua yang dikatakan Zhang Lexuan. Saat dia pulih dari pertanyaan sebelumnya, dia mendengar suara Zhang Lexuan. Hal ini membuatnya hampir melompat dari tanah. Apakah dia pernah mencintaimu? Suara tenang itu bertanya pada Zhang Lexuan. Tidak. Zhang Lexuan mengetahui jawaban atas pertanyaan ini dengan sangat baik. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta padanya? Suara tenang itu bertanya pelan. Zhang Lexuan berhenti, dan dia sedikit tersipu. Namun, ekspresi kesakitan melintas di matanya. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta padanya? Jika kamu tidak membalas setelah ketiga kalinya, kamu akan dihukum mati. Senyuman pahit muncul di wajah Zhang Lexuan. Pertanyaan ini membuka luka terdalam di hatinya. Saat saya datang ke Akademi Shrek, dia masih muda. Saat itu, Penatua MU menyuruh saya bersumpah untuk menjadi istrinya. Hidupku saat itu, aku tidak punya tempat lain untuk disebut rumah, jadi aku setuju. Penatua MU memperlakukan saya dengan baik dan melatih saya dengan sepenuh hati. Segera, saya menjadi guru jiwa paling kuat di generasi saya. Dia tidak mengajukan permintaan lain kepada saya, tetapi saya ingat tugas saya di dalam hati. Saya adalah tunangan Bei Bei, istrinya di perjodohan. Saya melihatnya tumbuh hari demi hari. Pada awalnya, saya berusaha memainkan peran itu sebaik mungkin. Saya menemaninya setiap hari, melindunginya, dan berusaha memenuhi semua keinginannya. Ini karena saya sudah membuat persiapan mental untuk menikah dengannya ketika dia besar nanti dan menjadi istrinya. Sejak saat itu, dalam hatiku, dia sudah menjadi suami kecilku. Namun, dia tidak pernah memperlakukanku seperti itu sebagai balasannya. Selama ini, dia hanya memperlakukanku sebagai saudara perempuannya. Dia selalu memanggilku kakak. Saat itu kami masih muda, jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Seiring bertambahnya usia Bei Bei, tubuhnya mulai menjadi dewasa. Dia akhirnya melampaui tinggi badanku. Saat itu, aku akhirnya menyadari bahwa calon tunanganku telah menjadi seorang laki-laki. Dia sangat tampan, sudut mulutnya bersinar seperti matahari, dan dia tersenyum dengan cara yang sangat tampan. Semua yang dia lakukan membuatku tertarik. Aku merasa bahwa janji yang kubuat bukanlah sebuah tugas lagi. Sesuatu menggugah hatiku, mungkin dia sudah terlalu lama menyimpan kata-kata ini di dalam dirinya, tetapi di dunia misterius yang tidak diketahui ini di mana bahkan Penatua Xuan tidak dapat menolaknya, Zhang Lexuan mulai berbicara dengan bebas. Dia memamerkan jiwanya, dan pada saat itu, senyuman tipis muncul di wajahnya saat dia menikmati kenangannya. Bei Bei mendengar semuanya dari gelembungnya. Dia mengalami semua yang dikatakan Zhang Lexuan. Dia merasa telah kembali ke masa hidupnya, seorang kakak perempuan cantik yang selalu berada di sampingnya.
Seorang kakak perempuan yang akan melindunginya dan memenuhi permintaannya. Ketika dia masih muda, dia sangat jatuh cinta, sangat bergantung padanya. Kemudian, dia berusia 12 tahun dan akhirnya masuk akademi untuk belajar. Saat itu, saya adalah murid halaman dalam. Saat kultivasi saya menjadi lebih intens, ditambah dengan pemisahan saya dari halaman luar, kami tidak punya pilihan lain. Tapi untuk berpisah. Saat itu, saya berpikir, saya harus terus berkultivasi dan menjadi lebih kuat sehingga saya bisa lebih melindunginya di masa depan dan menjaganya saat dia tumbuh dewasa. Namun, aku tidak pernah menyangka saat dia muncul di hadapanku lagi, dia berada di samping seorang gadis kecil, seorang gadis cantik seusianya. Dia sangat cantik, dan dia memperlakukannya dengan sangat baik. Aku tahu bahwa dia memandangnya dengan cara yang berbeda. Dari cara dia menatapku. Saat itu, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku telah kehilangan tunanganku. Saya pergi menemui penatua MU untuk melaporkan hal ini kepadanya dan meminta nasihatnya. Dia berpikir lama, dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa keputusannya saat itu terlalu egois. Dia seharusnya tidak membiarkan saya membuat janji itu. Lagi pula, saya jauh lebih tua dari BI. Meskipun para master jiwa tidak menua secara normal, masih ada kesenjangan generasi antara dia dan saya. Penatua MU mengatakan bahwa sejak saat itu, saya telah mendapatkan kembali kebebasan saya. Bagaimanapun juga, BI melakukannya, aku tidak tahu tentang ini, dan aku bisa memilih masa depanku mulai saat itu dan seterusnya. Saat aku keluar dari kamar tetua MU, aku merasa seperti kehilangan jiwaku. 10 tahun perawatan dan 10 tahun komitmen. Pada akhirnya, itu bukanlah janji yang harus aku tepati. Namun, aku menyadari bahwa anak muda ini, cowok yang selalu tersenyum sudah terpatri di benakku, saya berusaha melupakannya secepat yang saya bisa. Saya berusaha dengan cukup intens. Setiap hari, saya berlatih sekuat tenaga. Saya berharap untuk mematikan rasa pada diri sendiri dengan kultivasi saya. Namun, setelah saya mengakhiri kultivasi tertutup saya bertemu dia karena takdir sekali lagi. Pada saat itu, aku menyadari bahwa tidak mungkin aku bisa melupakannya. Aku sebenarnya jatuh cinta pada pria yang hampir 10 tahun lebih muda dariku. Saya menemukan penatua MU dan saya mengatakan kepadanya bahwa apapun keputusan yang dia dan BI ambil, saya akan memenuhi janji saya. Aku akan menjadi tunangannya, dan aku tidak akan mengkhianati sumpahku. Saat aku mengucapkan kata-kata ini, aku sangat tegas. Namun, hanya saya yang tahu bahwa saya tidak terikat oleh janji yang telah berumur 1 dekade ini. Sebaliknya, aku terikat oleh emosi di hatiku yang tumbuh selama 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun, saya menyaksikan seorang anak laki-laki menjadi dewasa. Dalam hatiku, tidak ada laki-laki lain selain dia. Zhang Lexuan tersedak oleh kata-katanya. Dia akhirnya melepaskan semua emosi yang selama ini dia tekan di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia melihat BI dan Tangya bersama, hatinya akan sakit. Yang lebih menyakitkan baginya adalah hilangnya Tangya. Sejak itu, BI telah berubah. Namun, itu hanya karena dia mengenalnya dengan baik sehingga dia merasa begitu kuat. Zhang Lexuan tidak pernah memperjuangkan hatinya. Bagaimanapun, dia hampir 10 tahun lebih tua dari BI, dan usia Tangya dan BI lebih dekat. Bagaimana dia bisa mendapat peluang? Oleh karena itu, Zhang Lexuan memilih untuk diam. Dia mengawasinya dengan tenang. Pada awalnya, dia tidak mau melepaskan cintanya begitu saja. Namun, seiring berjalannya waktu, dia diam-diam menyerah. Terkadang, dia mengungkapkan sedikit emosinya kepada BI. Namun, dia tidak pernah benar-benar meminta apapun padanya. Sebaliknya, dia menyimpan emosi ini untuk dirinya sendiri jauh di dalam hatinya. Janjinya bagaikan pulau perlindungan baginya, dia luar biasa, dan telah menarik banyak pria di Akademi Serek. Namun, dia menolak semuanya demi cinta sejati yang satu ini. Saat BI mendengarkan kata-kata Zhang Lexuan, hatinya sangat sakit. Dalam benaknya, dia mulai mengingat semua yang telah dia lakukan dengan Zhang Lexuan ketika mereka masih muda. Sister Lexuan, bolehkah saya memakan buah di pohon itu? Pilih satu untuk saya. Oke, Kak Lexuan, kamu cantik sekali. Menikahlah denganku saat aku besar nanti. Oke, Kak Lexuan, aku lelah. Aku akan membawamu.
Suster Lexuan, aku lapar. Aku akan memasak sesuatu untukmu, Suster Lexuan. Air mata mengalir di wajah Bei Bei. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa besar pengorbanan Zhang Lexuan demi hubungan mereka. Selama bertahun-tahun, dia telah menyembunyikan emosinya yang sebenarnya di lubuk hatinya yang terdalam. Tidak heran dia merasa dirinya semakin jauh dari Sister Lexuan setelah dia bertemu Tangya. Saudari Lexuan, bagaimana saya bisa menghadapi Anda? Saat ini, Bei Bei mendengar suara menakutkan itu, karena kamu sangat mencintainya, dan dia tidak mencintaimu, apakah kamu masih rela mengorbankan dirimu demi dia? Suara tenang itu bertanya sekali lagi. Nadanya dingin, Zhang Lexuan terdiam beberapa saat. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Lalu berkata dengan tekad, "Ya, apakah kamu bersedia mati untuknya?" "Saya bilang saya bersedia," kata Zhang Lexuan dengan tenang dan tanpa emosi. Pada saat ini, Bei Bei, yang mendengar suara ini juga, merasa seolah-olah seseorang telah menghantamkan palu godam ke dadanya. Wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia duduk tegak di lantai, dan bibirnya bergetar, tapi dia tidak berkata apa-apa, "Kamu gadis bodoh. Tapi emosimu benar, dan cintamu tanpa pamrih. Kamu lolos babak ketulusan. Pengorbananmu yang tanpa pamrih akan dihargai. Dengan ini kamu dikecualikan dari babak kedua," kata suara tenang itu dengan sedikit lebih banyak emosi. Zhang Lexuan tercengang. Kemudian, dia melihat layar cahaya muncul di depannya sekali lagi. Namun, bagaimana dia bisa tetap tenang? Cahaya keemasan menyala sekali lagi, dan mengelilinginya lagi. Cahaya emas hangat bersinar di mana-mana. Tampaknya di kedalaman danau lembah pertanyaan cinta Yin Yang, rasa dingin dan kebencian dihangatkan oleh berbagai bentuk cinta tanpa pamrih yang ditemuinya. Cahaya keemasan sekarang berputar untuk jangka waktu yang lebih lama. Ketika berhenti sekali lagi, ia berhenti di Dai Huabin. Dia melayang, dan cahaya keemasan bersinar. Dai Huabin menjadi tampak tegang. Seperti semua orang yang dipilih oleh cahaya keemasan, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, sebagai salah satu master jiwa terbaik di generasi muda, dia bukanlah orang bodoh. Meskipun dia membenci Huo Yuhao, dia mengakui kemampuannya. Ketika Huo Yuhao meneriakkan kata-kata itu saat itu, dia mendengar semuanya. Tidak seorang pun akan mengabaikan nasihat penyelamatan jiwa karena kebencian. "Apa kamu punya kekasih?" Suara tenang itu bertanya. "Ya, saya bersedia." Dai Huabin menjawab tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, kata-kata Huo Yuhao berulang kali terngiang-ngiang di kepalanya. "Selalu ucapkan kebenaran, apapun yang diminta." "Siapa kekasihmu, Julu?" jawab Dai Huabin. Namun, dia tidak tahu bahwa saat dia mengatakan itu, Julu sudah bisa mendengar suaranya. "Apakah dia yang paling kamu cintai?" Dai Huabin berhenti sejenak. Dia ragu-ragu, "Apakah dia yang paling kamu cintai? Jika kamu tidak membalas setelah ketiga kalinya, kamu akan dihukum mati," kata suara tenang itu dengan dingin. "Tidak," kata Dai Huabin. Saat dia mengatakan itu, suaranya kaku, ketika Julu, yang tersegel dalam cahaya keemasannya sendiri, mendengar tanggapannya, seluruh tubuhnya menegang. Ekspresi tidak percaya melintas di wajahnya, dan tubuh mungilnya bergetar. Dia ingin berjuang, bertarung, tetapi di sini, bahkan penatua Xuan pun tidak berdaya. Bagaimana dia bisa melarikan diri, lalu siapa yang kamu cintai? Suara tenang itu bertanya. Dai Huabin tampak siap saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Wang Qr." Pada saat itu, Wang Qr juga bisa mendengarnya. "Karena kamu sudah punya kekasih, bagaimana kamu bisa mencintai orang lain? Bagaimana kamu bisa menghadapinya?" Suara itu terdengar tanpa ampun. Mata Dai Huabin menjadi gelap, dan dia berkata, "Memang benar, aku tidak bisa menghadapinya, tapi aku memang mencintainya. Namun, dalam hatiku, aku rasa aku lebih mencintai Wang Qr." Suara tenang itu bertanya, "Aku akan memberimu pilihan. Di antara keduanya, kamu dapat memilih salah satu untuk mati. Jika kamu melakukan itu, dia akan hidup." "Siapa yang kamu pilih?" Pertanyaan ini sangat berdampak pada Dai Huabin. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Di kepalanya, pertanyaan yang sama berulang kali muncul. Dia tidak pernah terlalu memikirkannya, tapi dia juga tidak pernah menyangka akan menghadapi masalah seperti itu hari ini. Saat ini, otaknya menjadi liar. Kali ini, suara itu tidak memberitahunya. Ia ingin dia memikirkan hal ini baik-baik.
Setelah beberapa lama, Dai Huabin akhirnya berkata dengan susah payah, saya tahu. Jika saya harus memilih satu orang untuk mati, saya akan memilih Julu. Suara tenang itu tenang. Julu? Tapi kamu tidak mencintainya? Dai Huabin menjawab, ya, tapi dialah yang paling mencintaiku di dunia ini. Dia selalu di sisiku, dan dia mengorbankan dirinya untukku dalam banyak hal. Aku tidak bisa menghadapinya karena aku tertarik pada wanita lain. Namun, aku yakin bahwa Wang Qr tidak mencintaiku, dan tidak ada kemungkinan apapun terjadi padanya. Yang bisa kulakukan hanyalah mencintainya secara diam-diam. Namun, jika aku harus memilih seseorang untuk menjadi istriku, aku akan memilih Julu. Pada saat yang sama, aku akan menggunakan hidupku untuk melindunginya. Jika aku mati dan dia hidup, aku tidak akan menyesal. Suara tenang itu terdengar hilang ketika berkata, pemikiranmu aneh, dan pandanganmu tentang cinta sulit dimengerti, tapi hatimu benar. Kamu lolos babak pertama, ketulusan. Ketika Dai Huabin mendarat kembali di tanah, wajahnya menunjukkan ekspresi yang mengerikan. Dia telah ditanyai pertanyaan yang paling menyakitkan dalam hidupnya, dan mengalami gejolak emosi yang hebat. Cahaya keemasan menyala sekali lagi, dan mendarat di Julu. Ketika menghilang, tubuh kecil Julu mulai terangkat. Saat ini, wajahnya berlinang air mata, ketika dia mendengar bahwa Dai Huabin tidak begitu mencintainya, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Seluruh dunia menjadi abu-abu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Dai Huabin rela mati demi dia setelah dia mengatakan semua hal itu, emosinya menjadi sangat rumit. Namun, dia tidak lagi putus asa. Setidaknya pria yang dicintainya masih menyukainya. Apa kamu punya kekasih? Suara tenang itu bertanya. Aku bersedia, jawab Julu, tersedak oleh kata-katanya. Pada saat itu, Dai Huabin, yang masih dalam penderitaan emosional, mendengar suaranya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia menyadari bahwa dia telah mendengar semuanya. Kemungkinan besar Wang Qr juga mendengarnya. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya, seperti dia kehilangan jiwanya. Seluruh tubuhnya lemas. Jika bukan karena kekuatan misterius yang mendukungnya, dia pasti sudah terjatuh ke tanah. Siapa dia? Dai Huabin, jawab Julu sambil mengertakkan gigi. Kalau begitu, kamu mendengar semua yang baru saja dia katakan. Apa pendapatmu? Suara tenang itu sepertinya menanyakan pertanyaan yang paling menyakitkan, dia benar-benar brengsek. Julu berteriak. Setelah itu, dia mulai menangis. Apakah kamu masih mencintainya? Suara tenang itu melanjutkan pertanyaannya. Dai Huabin membuka matanya dan mengangkat telinganya untuk mendengarkan. Dia tiba-tiba takut dengan jawaban yang akan dia dapatkan. Namun, dia tidak bisa tidak mendengarkan, ya. Julu tidak ragu-ragu. Meskipun dia menangis, dia menjawab pertanyaan itu tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak mencintaimu, dan kamu memanggilnya bajingan. Jadi kenapa kamu masih mencintainya? Suara tenang itu tidak berniat untuk menyelamatkannya.